الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang semestinya, dan janganlah kalian mati melainkan tetap sebagai seorang muslim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa qala aidha i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena sesungguhnya berbuat adil itu paling mendekati takwa. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Sadaqallah, Allahumma arhamna bil Quran wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah yang terhormat. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkan khotib untuk berbagi perspektif dan urun rembuk sekaligus renungan tentang tema yang memiliki relevansi kuat dengan situasi mutakhir. Tema itu adalah Islam dan kekuasaan. Atau kalau ingin diubah menjadi kalimat tanya, judul itu akan berbunyi: bisakah cita-cita politik Islam mewujud di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Tanda tanya. Bisa tanda tanya kecil, bisa juga tanda tanya besar. Mengapa topik ini penting, kaum muslimin yang terhormat? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena agar kita jangan sampai larut dan tenggelam oleh arus akal bulus dan akal fulus para demagog. Demagog ini adalah elit-elit politik yang hanya memanfaatkan umat untuk kepentingan pragmatis, kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, dan kepentingan-kepentingan duniawiyah lainnya. Itu tujuan kenapa tema ini diangkat paling tidak penting menurut saya. Lagi-lagi agar kita mempertajam akal kita, nurani kita, agar tidak tenggelam dengan arus akal bulus. Akal bulus yang saya maksud adalah memanfaatkan segala cara untuk sampai di posisinya, sementara akal fulus menggunakan segala cara juga untuk mengeruk keuntungan materi ataupun uang. Kaum muslimin yang terhormat, kalau kita tilik secara mendalam dan penuh renungan, sesungguhnya tidak ada sektor di dalam kehidupan Islam atau di dalam kehidupan ini yang tidak disinggung oleh Islam. Saya ambil contoh. Rasulullah SAW pernah bersabda, yubitul adha ala tariqi sadaqatun. Bisa ada riwayat Bukhari, ada juga Muslim. Kata beliau, menyingkirkan duri di jalan itu adalah sedekah. Bahkan di ayat yang lain, di hadis yang lain berkata, menyingkirkan hal-hal yang menghalangi jalan itu adalah serendah-rendahnya iman.
Yumitul adza ala tariqi sadaqatun. Menyingkirkan duri dari jalan itu adalah sedekah. Artinya di sisi Allah tidak ada hal yang remeh. Semuanya penting. Boleh jadi kita menganggap itu sepele, tapi di sisi Allah tidak ada yang sepele. Kenapa? Kita tidak tahu amal yang mana yang akan mengantarkan kita ke surga kelak. Maka kalau beramal jangan pilih-pilih. Ini besar, ini kecil. Bahkan ada orang yang beramal besar karena salah niat, hitungannya juga kecil, bahkan muspra. Substansinya tidak diduri kaum muslimin sekalian. Substansinya hadis tersebut adalah apa saja yang menghalangi orang untuk menikmati fasilitas jalan itu maka harus disingkirkan. Supaya orang punya akses yang sama lancarnya dengan yang lain. Pertanyaan saya, bagaimana kalau duri itu adalah kekuasaan? Bagaimana kalau duri itu adalah hal-hal yang menghalangi terjadinya keadilan di negeri ini? Bagaimana kalau duri itu berupa kekuasaan korup? Bagaimana kalau duri itulah kekuasaan yang nepotisme? Bagaimana kalau duri itu adalah tata kelola pemerintahan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok yang lain? Tentu daya singkirnya juga harus lebih kencang dari menyingkirkan duri tadi. Dalam tanda kutip yang saya sebut singkirkan adalah diluruskan, dikritik, dinasehati secara konstitusional. Duri jalan harus disingkirkan karena sedekah, apalagi kalau ada kekuasaan yang menghalangi rakyatnya untuk merasakan kehidupan yang layak. Justru jauh lebih tinggi kadarnya untuk disingkirkan. Lagi-lagi dalam tanda kutip, disingkirkan dalam arti diluruskan kalau bengkok. Kenapa kekuasaan itu harus diawasi dan dikontrol? Karena semua fasilitas hidup, semua kemudahan hidup yang paling mudah disalahgunakan adalah kekuasaan. Dalam istilah akademiknya abuse of power. Gak usah jauh-jauh kaum muslimin yang terhormat, Pak RT itu kekuasaan. Apakah punya potensi untuk disalahgunakan? Faktanya bicara banyak. Kadang-kadang yang kebagian BLT atau bansos, pendatang dari Jawa sana tidak dapat, padahal layak sesuai dengan kriteria pemerintah. Tapi tidak dapat. Yang dapat justru adalah saudara-saudaranya Pak RT atau kenalan-kenalan Pak RT. Di tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati dan seterusnya sampai presiden. Apakah abuse of power itu hanya terjadi di lingkungan pemerintahan? Tidak. Di organisasi yang ada di sektor pendidikan yang memuliakan akhlak justru juga terkena abuse of power. Kepala sekolah, kepala TU mengadakan pengadaan barang, ada komisi sana komisi sini, menerima mahasiswa baru, uang mahasiswa baru masuk kantong sendiri di sang rektor tersebut. Di dunia pendidikan juga kekuasaan rentan untuk disalahgunakan. Karena kerentanan itulah maka kekuasaan wajib dikontrol dan diawasi. Siapa yang mengawasi? Masyarakat. Dan itulah yang di dalam istilah agama disebut dengan mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah terkenal, surah Ali Imran ayat yang ke-110. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik, the best ummah, the best community yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa terbaik? Karena 3 syaratnya. Berani menyuarakan yang benar, berani menyuarakan yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, dan tetap sebagai seorang yang beriman. Jadi dalam konteks khutbah pada siang hari ini, konteksnya adalah, bingkainya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya keadilan eksis. Supaya keadilan, supaya pemerataan, kesejahteraan umum bisa terjadi dengan adanya kekuasaan yang dikontrol tersebut, yang diawasi.
Jadi kalau ada istilahnya ibu-ibu, saya mau pilih siapa atau pilih siapa, nggak ada urusan. Toh siapapun pemimpinnya, hidup saya juga begini-begini terus. Saya balik pertanyaan ibu itu. Ya karena hidup Anda itu begitu-begitu saja, karena Anda cuek, Anda apolitis. Boleh jadi kekuasaan tidak punya dampak langsung kepada kita, tapi dampaknya tidak langsung dan langsung. Dampaknya bisa sedikit, bisa besar. Kita ingat ada demo buruh menuntut upah minimum provinsi yang cuma 140.000. Harus demo besar-besaran. Pemerintah yang batinnya berjalan, nalarnya tajam, tidak tunggu rakyatnya demonstrasi untuk menaikkan upah minimum provinsi. Itu artinya apa, kaum muslimin yang terhormat? Kekuasaan dalam pandangan Islam adalah titipan. Tidak ada yang mutlak dalam pandangan Islam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana harta tidak ada yang mutlak. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum." Al-Hasyr ayat 7. Jangan sampai harta-harta itu hanya beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu. Carikan saya ideologi yang seindah Islam atau agama seindah Islam yang mengutamakan pemerataan, kesejahteraan. Itulah Bung Hatta mencantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, bukan memajukan kesejahteraan golongan, kelompok ataupun suku. Islam sangat memandang penting pemerataan kesejahteraan umum. Kalau harta itu adalah titipan, maka kekuasaan apalagi itu juga titipan. Digunakan sebesar-besarnya dan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran bersama, memajukan kesejahteraan umum di samping mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap warga negara Indonesia. Kaum muslimin yang terhormat, kata kunci yang pertama sudah selesai saya sampaikan, bahwa Islam memandang penting untuk selalu mengawasi jalannya kekuasaan, karena sedikit atau banyak, kecil atau besar, langsung atau tidak langsung punya dampak kepada kehidupan kita. Kalimat kunci yang kedua agar mudah diingat, kaum muslimin yang terhormat, mungkin kita pernah mendengar Konstitusi Madinah atau yang lebih dikenal dengan Piagam Madinah. Robert N. Bellah, seorang sosiolog, alumni Harvard University dan sebelum almarhum menjadi dosen di University of California Berkeley, pernah mengatakan, kalau mau lihat tata pemerintahan Islam yang ideal dan jadi teladan atau benchmark ataupun best practice, maka lihatlah di zaman Rasulullah SAW dan 4 khalifah setelahnya. Tata pemerintahan ketika itulah tata pemerintahan paling modern di zamannya, bahkan melampaui zamannya, kata Robert N. Bellah, bukan seorang muslim. Artinya tentu saja objektif. Kalau ditanya lebih lanjut, kenapa tata kelola kekuasaan di zaman Rasulullah demikian modern? Apa indikatornya? Ada 2 indikatornya. Mari kita cocokkan dengan kekinian. Yang pertama, kata Robert N. Bellah, ketika itu di zaman Rasulullah ada partisipasi publik yang demikian tinggi dan transparan serta terbuka. Bahkan Rasulullah mengedepankan prinsip syura, musyawarah dalam setiap mengambil keputusannya, bukan top down tapi bottom up. Masih kita ingat ketika sahabat-sahabat mengusulkan kepada Rasulullah agar kita keluar menyerang kafir Quraisy pada saat perang Uhud. Tapi sebagian sahabat yang lain tidak usah keluar Madinah, cukup di dalam kota saja. Alhasil karena musyawarah yang alot itu diambillah keputusan untuk keluar menyerang orang kafir Quraisy Makkah itu, keluar kota Madinah. Rasulullah takluk pendapatnya kepada pendapat musyawarah. Pemimpin yang mempercayai rakyatnya dan rakyat yang mempercayai pemimpinnya akan muncul partisipasi publik yang tinggi, dan itu yang disebut oleh Robert N. Bellah sebagai tata kelola pemerintah yang paling modern sepanjang sejarah dunia ini ada. Apa ciri kedua sehingga tatanan pemerintahan di zaman Rasulullah dengan konstitusi Madinahnya itu,
Konstitusi Madinah itulah prinsip-prinsip kesepakatan untuk menjadi masyarakat politik bersama antara muslim dan non-muslim ketika itu di Madinah. Yang kedua indikatornya adalah kenapa dia modern sekali, kata Robert M. Bella. Pola kepemimpinannya, pola leadershipnya, pola kepemimpinannya merujuk kepada nilai-nilai universal, di mana semua orang punya akses yang setara untuk menjadi pemimpin. Berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan keturunan. Di masyarakat jahiliyah, penghargaan seseorang berdasarkan anak siapa dia. Anak kepala suku daulah mana dia, dinasti mana dia. Ibnu Taimiyah juga pernah mengungkapkan, di masyarakat jahiliyah ciri khasnya adalah menghargai seorang berdasarkan bani mana dia, keturunan sultan siapa dia. Bahkan raja-raja Persia juga mengangkatnya berasal dari keturunan-keturunan raja atau monarki. Ciri khas yang kedua inilah kenapa tatanan pemerintahan di zaman Rasulullah itu sangat modern, kata Robert M. Bella, karena pola kepemimpinannya berdasarkan prestasi, bukan prestise. Kalau prestise itu dia anak sultan mana, dia anak presiden mana, dia anak gubernur mana, atau bahasa sekarangnya dinasti. Tapi menurut prestasi adalah apa sesungguhnya track recordnya, apa yang pernah dia sumbangsihkan, kontribusikan kepada sebanyak-banyaknya orang dan bermanfaat-manfaatnya kepentingan dirinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalimat kunci yang kedua juga telah saya sampaikan, bahwa Islam memiliki jejak historis emas, bahwa Konstitusi Madinah dan Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya telah mencontohkan bahwa partisipasi publik itu tinggi karena ada trust, dan pola kepemimpinannya tidak berdasarkan prestise tetapi berdasarkan prestasi yang dalam Islam dikenal dengan amal soleh. Yang ketiga, hadirin sekalian, yang penting juga saya sampaikan pada kesempatan siang ini sebelum penutup adalah bahwa juga ini mengutip Profesor Kunto Wijoyo. Beliau mengatakan, jika demokrasi sekarang hanya bertumpu kepada jumlah kepala, tidak bertumpu kepada kualitas. Jika demokrasi politik sekarang hanya bertumpu kepada banyak-banyakan kepala, tidak bertumpu kepada isi kepala, maka jangan heran akan terjadilah yang namanya, kata beliau, Profesor Kunto Wijoyo, akan terjadi yang namanya mediokrasi. Berasal dari kata mediocre, akan dipimpin oleh orang-orang yang punya kecerdasan rata-rata. Kalau umat sebesar ini dipimpin oleh orang yang punya kecerdasan rata-rata, maka umat akan susah maju. The idea of progress yang mendorong Budi Utomo dan Muhammadiyah di awal abad 20 akan terhenti karena hadirnya pemimpin-pemimpin mediocre dan mediokrasi. Dan kalau mediokrasi yang terjadi adalah akan hadirnya irasionalitas massa, menggebu-gebu, berkobar-kobar mendukung tokoh harus karismatik, padahal sesungguhnya tidak ada substansinya. Yang kita inginkan sebagai umat Islam adalah pola meritokrasi, di mana iman, takwa, dan ilmu pengetahuan teknologi bercampur menjadi satu untuk mengelola kekuasaan. Mediokrasi berlawanan dengan meritokrasi. Mediokrasi menghadirkan pemimpin yang hanya memanfaatkan kepentingan kelompok dan golongan saja, tapi meritokrasi menghadirkan iman, takwa, dan ilmu pengetahuan teknologi sekaligus. Alhasil, kaum muslimin yang terhormat, tentu saja tidak mudah untuk mewujudkan cita-cita politik Islam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dibutuhkan yang namanya human investment, menanam manusia satu generasi. Boleh jadi bukan kita yang menikmati keindahan republik ini, tapi anak keturunan kita yang akan menikmatinya. Kalau itu dimulai dari sekarang. Barakallahu li walakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang terhormat, sebagai penebas, sebagai penegas isi khutbah pertama tadi tentang Islam dan kekuasaan, atau dengan pertanyaan apakah cita-cita politik Islam bisa mewujud nyata di republik yang dihuni oleh 87% kaum muslimin di tanah air ini, tanda tanya kecil atau tanda tanya besar. Maka salah satu jawabannya adalah yang terpenting mempertajam pemahaman kita terhadap ajaran Islam dan mengamalkan sebanyak-banyaknya ajaran Islam, di samping melakukan human investment melalui pendidikan. Tidak ada jalan lain kecuali kita didik generasi kita sekarang ini untuk tumbuh di 20 tahun dan 30 tahun yang akan datang, yang bisa mewarnai republik ini untuk menghadirkan cita-cita politik Islam, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tidak ada hal penting dan urgen untuk dibahas pada kesempatan siang ini kecuali akhlak dalam berbangsa. Saya pernah merunut betapa sinkronnya antara Al-Quran, As-Sunnah, dan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal ke-31. Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau sesungguhnya wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang agung, budi mulia. Sementara Rasulullah SAW sendiri berkata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama menjunjung tinggi akhlakul karimah. Undang-Undang Dasar yang pasal 31 yang saya singgung tadi adalah tentang pendidikan. Di situ tertulis, termaktub, negara wajib mengupayakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan sertanya yang penting, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Gak cukup orang pintar di negeri ini, tapi juga harus berakhlak. Maka akhlak berbangsa yang menjadi taruhannya akhir-akhir ini adalah harus di atas, di bawahnya adalah kekuasaan. Tidak seperti filsafat Jawa, kekuasaan di atas, akhlak nomor 2. Islam mengajarkan akhlaklah yang nomor 1, supaya tidak takluk kepada legally atau hukum-hukum, ataupun yang dimaksud dengan KTBLC ataupun muslihat hukum, legal device istilahnya. Tapi kalau akhlakul karimah yang menjadi runutannya, yang menjadi referensinya, maka boleh jadi hukum yang selama ini diselewengkan bisa lurus karena akhlaknya yang menjadi nomor 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin Indonesia dan seluruh dunia untuk tetap berada di jalan lurus dan dikuatkan imannya dan dibantu untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik dari kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.